حبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, juga karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari yang menjelang siang hari ini kita sama-sama berkumpul di dalam perkumpulan yang mulia, di tempat yang mulia, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berkumpul di dalam mengingat Allah, kita berkumpul di dalam bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana kita semua mengetahui bahwasanya seluruh amal kita antara diterima dan ditolak. Salat kita antara diterima dan ditolak. Ibadah kita yang lainnya, puasa, sedekah, baca Al-Quran, antara diterima dan ditolak. Hanya satu amalan yang dipastikan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apakan lagi kita bersalawat di bulan yang mana kita berada, di bulan Sya'ban, bulan yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah dan bulan Sya'ban adalah bulanku, sehingga bulan Ramadan adalah bulannya umatku. Maka ulama menganjurkan kepada kita di bulan Rajab untuk memperbanyak istighfar. Rajab yang telah kita lalui, kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan Rajab insyaallah, amin ya rabbal alamin. Wa Sya'ban syahrus salah ala nabiyil mukhtar, dan bulan Sya'ban adalah bulan salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka hendaklah setiap mukmin, mukminah, muslim, muslimah untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan ketika berjumpa di bulan Sya'ban, untuk meraih keberkahan yang ada di bulan Sya'ban, sebagaimana doa yang dulunya diminta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau berjumpa di malam pertama bulan Rajab. Beliau telah memohon kepada Allah dengan doa yang masyhur, dengan doa yang sering kita dengar, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami sehingga berjumpa dengan bulan Ramadan. Ini adalah doa yang mulia dari lisan yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hendaknya setiap kita untuk memperhatikan bagaimana cara untuk meraih keberkahan di bulan Rajab, bagaimana cara untuk meraih keberkahan di bulan Sya'ban, sehingga kita mendapatkan apa yang didapatkan oleh para ulama il-arifina billah di bulan Ramadan. Karena tidaklah Allah berikan bulan Rajab kepada kita melainkan adalah isti'dadan li nisfi Sya'ban. Bulan Rajab Allah berikan kepada kita untuk persiapan menyambut malam nisfu Sya'ban. Dan malam nisfu Sya'ban dijadikan oleh Allah adalah untuk kita semua, yaitu mempersiapkan diri menyambut Sayyidus Syuhur, menyambut bulan yang paling mulia, yaitu adalah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Di antara cara untuk meraih keberkahan di bulan Sya'ban, yaitu adalah kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana kita semua tahu bahwa orang yang paling istimewa di sisi Nabi Muhammad, orang yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad,
Dan orang yang paling dekat besok di hari kiamat dengan Nabi Muhammad adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya di Hadramaut ada salah seorang wanita yang salihah, waliyah. Mungkin ada yang pernah ke Hadramaut, pasti ziarah ke makam beliau, yaitu Syekhah Sultanah Az-Zubaidi yang bergelar dengan Rabi'atul Adawiyahnya Hadramaut, yaitu Syekhah Sultanah Az-Zubaidi yang mendapatkan magam mukalamah, yaitu langsung berkomunikasi dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita terkadang kalau berkomunikasi dengan orang yang diagung-agungkan dari segi dunia, mungkin kita berbangga, mungkin langsung dijadikan status, screenshot dan lain sebagainya. Oh, kita pernah di sana komunikasi dengan beliau, pernah ngechat beliau, pernah dibalas chat kita sama beliau. Bagaimana kalau kita sholawat sama Nabi Muhammad? Tahukah salam yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad itu tidak sia-sia, Bu? Beda dengan kita mengucapkan salam dengan orang lain, kadang-kadang salam kita diabaikan. Tapi salamnya kita kepada Nabi Muhammad, salamnya kita sejauh apapun kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, maka salam tersebut sampai kepada beliau dan beliau tahu siapa yang bersalawat, siapa yang mengucapkan salam kepada beliau. Beliau tahu siapa namanya, siapa orang tuanya, dari tempat mana, dan yang lebih lagi dari itu, bahwa salam kita dijawab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka hendaknya seorang mukmin mukminah bangga ketika bisa solawatan kepada Nabi Muhammad. Jangan kita minder, alah solawatan 2024 masih solawatan. Sampai kapanpun kita dianjurkan untuk bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dan orang kalau hidupnya ingin berkah, maka kudu harus perbanyak bersolawat kepada Nabi Muhammad. Tuh anak kalau ingin berkah, tiup anak kita dengan solawat. Usaha kita pengen berkah, perbanyak solawat apapun. Wa yanalul barakah kullu man shalla alaih. Dan setiap orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad, dia pasti mendapatkan keberkahan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita yang saat ini ada di sini, jangan dikira salamnya kita tidak sampai ke Madinah. Sampai, Bu. Sampai. Itu sampai semuanya disebut di hadapan Nabi Muhammad. Saking mulianya nih ibadah solawat, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala punya malaikat yang khusus. Tugasnya itu khusus, diberikan tugas khusus. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menyampaikan salawat, menyampaikan salam yang diucapkan oleh umat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya sejauh apapun kita, jangan lupa salawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan maaf-maaf, di tempat yang mungkin sinyal dunia tidak ada pada saat itu, di dalam sebuah perkumpulan yang pada saat itu berkumpul jutaan orang, dan pada saat itu sinyal dunia gangguan, sinyalnya Nabi Muhammad terus lancar. Sinyalnya Nabi Muhammad tidak ada gangguan. Dari karenanya fa inna salatakum tablughuni haitsuma kuntum. Salawat kalian bakal sampai kepadaku dimanapun kalian mengucapkannya. Dari karenanya sungguh beruntung orang yang memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah lagi di bulan Sya'ban, bulan yang mana diturunkan perintah untuk kita memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dari karenanya para ulama-ulama kita, para masyayikh kita, para salihin minas sulaha, tidaklah mereka mendapatkan kedudukan yang besar di sisi Allah melainkan ketika mereka mencintai dan memperbanyak salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga tadi yang kita ceritakan, Syekhah Sultanah Az-Zubaidi yang ada di Hadramaut, yang bergelar dengan Rabi'atul Adawiyahnya Hadramaut, ketika beliau ditawarkan mau minta apa, maka beliau bermusyawarah kepada gurunya terlebih dahulu. Ditawarkan mau minta apa, dikabulkan. Kita kalau seorang manusia yang mungkin memperturutkan keinginan kita duniawi, kalau ditawarkan mau apa, mungkin yang kita sebut adalah urusan dunia.
handphone, rumah, mobil, motor, atau di sana apapun daripada harta duniawi. Tetapi tahukah apa yang diminta oleh Syekhah Sultanah Az-Zubaidi, seorang wanita salihah, seorang wanita alimah, seorang wanita waliyah, seorang wanita yang mempunyai sanad keilmuan sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga beliau datang kepada gurunya, "Wahai guru, apa yang harus saya minta?" Kata gurunya, "Mintalah kedudukan yang tidak ada kedudukan manapun mampu menyaingi kedudukan tersebut." Kedudukan apa itu? Mukalamah ma'an Nabi, yaitu mampu berkomunikasi dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga beliau meminta hal tersebut dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di eranya Syekhah Sultanah Az-Zubaidi, setiap orang yang ingin musyawarah dengan Nabi Muhammad datang kepada Syekhah Sultanah. "Ya Syekhah Sultanah, sampaikan kepada Nabi Muhammad begini, permasalahannya begini, kira-kira jalan keluarnya apa?" Langsung dijawab sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang harusnya dibanggakan seorang mukminah, wanita salehah. Bagaimana terkoneksinya dia dengan orang yang mulia. Nantinya besok di hari kiamat, pemimpin wanita di dalam surga Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, Sayyidatuna Aisyah Ridha. Sekarang kalau kita ingin nantinya besok di belakang mereka, tiru mereka dari sekarang. Bagaimana dahulunya Sayyidatuna Fatimah, bagaimana dahulunya Sayyidatuna Aisyah, bagaimana dahulunya Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu taala anhun wa ardahun. Mudah-mudahan wanita-wanita kita berada di belakang Sayyidatuna Fatimah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya nih bulan Sya'ban, seminggu lagi kita bakal menyambut daripada malam mulia, malam istimewa, yaitu adalah malam nisfu Sya'ban, malam 15 di bulan Sya'ban. Nisfu artinya separuh, yaitu maksudnya separuh di bulan Sya'ban, yaitu malam 15 di bulan Sya'ban. Wa insyaallah tahun ini jatuhnya malam Ahad. Insyaallah tahun ini jatuhnya malam Ahad depan, malam Ahad yang dihadap ini. Mudah-mudahan panjang umur, sehat wal afiat. Nah, dari karenanya pergunakan kesempatan yang Allah berikan, karena kesempatan ini tidak datang dua kali. Beda dengan pilpres, bisa dua putaran. Kalau hidup tidak ada dua putaran, cuma satu putaran. Kalau satu putaran gagal, ya udah gagal. Tapi kalau pilpres dan lain sebagainya, kalau di sana Masya Allah ada berapa puluh persen daripada batasan tertentu, bisa dua kali putaran. Tapi hidup, Bu, tidak ada dua putaran. Ulama kita udah banyak yang wafat kemarin, Martapura berduka lagi. Mudah-mudahan beliau diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mau sampai kapan dalam kejahilan? Mau sampai kapan kita untuk tidak menimba ilmu dengan ulama-ulama kita? Abu Darda mengatakan, "Mali ara ulama'akum yadhhabun." Saya bingung, kenapa di akhir-akhir ini, kata beliau, itu di era beliau, banyak ulama-ulama kalian udah pada wafat. Tapi yang paling membingungkan adalah wajuhalakum la yata'allamun. Mau ulama, mau orang yang tidak punya ilmu, mau orang yang duduk di kursi pemerintahan, mau mereka rakyat biasa, semuanya ada ajal. Semuanya hidup terbatas. Semuanya hidup tidak ada yang selama-lamanya. Mali ara ulama akum yadhhabun. Saya, kata beliau, memang bingung melihat ulama kalian satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tahu yang lebih membingungkan apa? Yang lebih membingungkan orang yang jahil tidak berpikir untuk mempelajari ilmu agama, padahal ulama sudah satu persatu dipanggil oleh Allah. Ta'allamu, pelajarilah ilmu, kata Al-Imam Abu Darda, kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa ardhah, pelajarilah ilmu sebelum ilmu tersebut diangkat, sebelum ilmu tersebut diambil. Bagaimana cara diambilnya ilmu, diangkatnya ilmu? Yaitu dengan kepergian, dengan wafatnya para ulama. Dari karenanya kita doakan ulama-ulama kita, habaib kita yang hadir, panjang umur, sehat wal afiat. Yang udah wafat, semoga mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kubur mereka dijadikan kebun surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali ke pembicaraan kita. Ini kita hidup cuma dapat satu kesempatan, cuma dapat satu putaran. Kalau satu putaran ini kita gagal selama-lamanya. Kalau satu putaran ini kita sukses, menang,
Maka itu adalah kemenangan yang sebenarnya. Tahu yang menang itu seperti apa? Orang yang menang bukanlah mereka yang banyak pengikutnya. Orang yang menang bukanlah mereka orang yang duduk di kursi pemerintahan. Itu bukan menang. Tahu kemenangan seperti apa? Ulun teringat tentang cerita di salah satu peperangan. Ada salah seorang sahabat yang dulunya dia dalam kesyirikan. Dia dulunya berpihak di kubu orang yang memusuhi Nabi Muhammad. Kemudian dia pada saat itu dalam satu peperangan, dia adalah orang yang sangat bidik di dalam memanah. Kemudian dia memanah pasukan muslimin. Pada saat itu ada pasukan muslimin yang menembus anak panahnya di dada sampai ke jantung. Keluar darah yang ada di jantungnya tersebut. Dan orang muslim itu dia melihat bahwasanya mengumpulkan darah di tangannya seperti orang yang mau wudhu. Dikumpulkan di tangan, kemudian setelah dikumpulkan, dia langsung menghamburkan daripada darahnya tersebut sambil mengatakan fuztu wa rabbul Ka'bah. Fuztu wa rabbul Ka'bah, yang artinya saya menang. Demi Allah saya menang. Lalu orang musyrik ini bingung, loh dari mana menangnya? Bukankah dia kalah? Bukankah anak panah menembus dadanya dan dia mati pada saat itu? Kenapa? Jadi dia mengatakan dia adalah orang yang menang. Kemudian orang tersebut setelah saya masuk Islam, setelah cahaya Islam masuk menembus daripada batin dan hati saya, maka saya teringat tentang kejadian tersebut. Memang dia adalah orang yang menang. Kenapa? Dia menang. Kenapa jadi dia menang? Ketika ruh keluar dari jasadnya, keimanan ada di dalam hatinya. Itulah yang menang. Sekarang kalau kita ingin tahu siapa yang menang, bagaimana ketika kita wafat? Kalau kita ketika detik-detik menjelang wafat menghembuskan nafas terakhir, pada saat itu keimanan masih ada di dalam hati kita, kita orang yang menang. Kalau pada saat itu kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dan para pewarisnya serta para zuriatnya masih ada di dalam hati kita, saat itulah kita menang. Tapi kemenangan apa yang didapat kalau kita jauh dari Allah? Kemenangan apa yang didapat kalau kita jauh dari Nabi Muhammad? Kemenangan apa yang didapat kalau kita menyimpang dari jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita muslimah mukminah? Kemenangan apa yang dia dapat kalau dia tidak mencontoh Sayyidatuna Fatimah Zahra? Kemenangan apa yang dia raih kalau dia tidak menjadikan Sayyidatuna Aisyah sebagai teladannya? Wanita yang menang bukan wanita yang terkenal di media sosial. Itu bukan wanita yang sukses. Bukan wanita yang menang. Tapi wanita yang menang adalah dikenal oleh Sayyidatuna Fatimah, dikenal oleh Sayyidatuna Khadijah, dikenal oleh Sayyidatuna Aisyah. Wanita-wanita di zaman sekarang, wabil khusus kita di akhir zaman, perlu kenal sosok Sayyidatuna Fatimah Zahra. Jangan yang dijadikan ikutan adalah wanita-wanita yang buka aurat, wanita-wanita yang mana tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, hidup cuma satu kali putaran. Jangan disia-siakan. Kalau kita sia-siakan satu kali kesempatan ini, kita bakal binasa. Dan dikatakan oleh ulama sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab bahwasanya kita semua punya modal. Kita semua punya modal. Modal untuk apa? Untuk membeli kebahagiaan yang abadi di negeri akhirat. Apa itu modal kita? Modal kita bukan uang. Modal kita bukan usaha. Modal kita adalah bukan bisnis. Tahu modal kita untuk membeli kebahagiaan di negeri akhirat yang sifatnya abadi itu apa? Modal kita yaitu adalah umur yang Allah beri. Yang hadir di sini, umur kita. Kita belum ada yang tahu apakah sampai bertemu dengan malam nisfu Sya'ban ataukah tidak. Namun kita memohon mudah-mudahan kita jumpa dengan malam nisfu Sya'ban insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari karenanya kita berkumpul pada pagi hari yang menjelang siang hari ini tidak lain. Tujuan kita adalah untuk mencari ilmu pengetahuan agama. Bagaimana apa kemuliaan malam nisfu Sya'ban? Mungkin kita sudah mengetahui tentang malam kemuliaan nisfu Sya'ban tersebut, namun di sini hanya sekedar mengingatkan kembali agar kita siap-siap. 6 hari lagi, Senin, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, sisa 6 malam lagi. Mudah-mudahan panjang umur insyaallah. Ada malam nisfu Sya'ban adalah malam yang istimewa. Malam yang mana Allah bagikan segala pembagian takdir dan keputusannya itu di malam nisfu Sya'ban.
Malam yang mana di sana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa dan permintaan kita. Dari terbenam matahari sampai terbit fajar, doa kita diijabah. Terserah mau minta apa. Kira-kira kita mau minta apa di malam tersebut? Jangan kebanyakan minta dunia, Bu. Jangan kebanyakan minta dunia. Dunia ini cukup kita selamat aja dah, udah selesai, cukup. Jangan terlalu banyak minta dunia. Walau bagaimanapun kita hidup di dunia, suatu saat kita akan meninggalkan dunia tersebut. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidak ada manusia yang hidup di dunia ini melainkan statusnya adalah tamu. Ini kita semua tamu di dunia. Dan sedangkan harta yang kita miliki adalah pinjaman. Kita minjam. Yang namanya tamu suatu saat akan pergi, yang namanya pinjaman suatu saat akan dikembalikan. Dari karenanya tuh malam nisfu Sya'ban, jangan banyak-banyak minta urusan dunia, minta keselamatan aja dah. Minta keselamatan dunia. Tapi kalau urusan akhirat tuh minta. Karena dunia kita udah dijamin. 4 bulan kita berada di rahim orang tua kita, udah kita sepakati semuanya. Tentang rezeki kita, tentang kehidupan kita, tentang jodoh kita, tentang berbagai macam apa yang kita hadapi. Semuanya udah kita sepakati. Tapi urusan akhirah masih belum. Minta kepada Allah dari awal sakaratul maut. Minta kepada Allah ketika ruh keluar dari tubuh kita. Minta kepada Allah ketika kita berada di malam pertama kita di alam kubur. Minta kepada Allah keselamatan ketika menghadapi fattanul gabr, yaitu mungkar dan nakir. Minta kepada Allah ketika yaumul ba'thi wan nusyur. Minta kepada Allah keselamatan ketika kita dibangkitkan dari kubur kita, dihalau ke padang mahsyar, kemudian dipanggil satu persatu. Ulun kemarin memikirkan, Bu, waktu tanggal 14 Februari kemarin, ada petugas-petugasnya kan di sana. Petugasnya dari malam sebelumnya, malam hari H udah bertugas sampai 1 hari 2 hari berikutnya. Itu yang dihitung baru 5 kotak. Yang dihitung baru 5 kotak. Bagaimana dengan amal kita besok dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala? Kasihan ada petugasnya yang muntah. Tidak sedikit yang meninggal dunia. Kenapa? Karena kecapean. Lelahnya luar biasa, padahal matahari jauh dari kita. Bagaimana nantinya besok di padang mahsyar, matahari hanya sejengkal dari kepala kita, menunggu dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Fulanah binti fulan, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, lil ardi 'ala Allah, untuk di sana mempertanggungjawabkan semua apa yang dia lakukan selama di dunia. Bu, hidup bukan hanya sekedar kita untuk poya-poya, berbahagia, bersenang-senang, akan tetapi akan ada kehidupan yang abadi setelah kita meninggal dunia nanti. Mudah-mudahan selamatan seberataan insya Allah. Tuh yang kita pikirkan itu. Baru kemarin, baru 1 hari 2 hari yang dihitung, baru suara orang lain. Bagaimana apa yang kita lakukan dari akil balik 15 tahun sampai saat ini 35 tahun kita, 25 tahun kita, 50 tahun kita. Bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah? Itu minta di malam nisfu Sya'ban. Minta ketika melintasi sirat. Minta ketika datang ke telaganya Nabi Muhammad, dan minta sebagaimana Allah kumpulkan kita dengan keluarga kita, semoga besok jangan dipisahkan di dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, itu yang diminta. Dari karenanya kita dianjurkan baca Yasin oleh ulama kita pada malam tersebut. Minta panjang umur, panjang umurnya dalam taat ibadah. Bukan panjang umur semakin ngejar dunia. Bukan panjang umur malah makin, ya Allah, makin jauh dari majelis. Malah makin jauh dengan Al-Quran, makin jauh dengan salawat, makin jauh dengan jejak langkah wanita-wanita mulia. Itu umur tidak berkah. Tahu umur yang berkah apa? Kita makin dekat dengan kewajiban, makin dekat dengan sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sayyidil Aqwan, makin dekat dengan perjalanan hidup orang-orang mulia, makin dekat dengan majalis, makin dekat dengan salawat, makin dekat dengan Al-Quran. Itu umur yang berkah. Minta panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, dihindarkan dari bala musibah. Tuh kemarin, Masya Allah, udah lama tidak dengar musibah yang semacam itu ada di Kalimantan. Sejauh ini Masya Allah, ulun rasakan tidak ada musibah alam getaran atau gempa.
Gempa yang dirasakan oleh saudara kita yang di Kalimantan Selatan. Dan itu semua kenapa? Tidak lain musibah yang ada, musibah bala malapetaka yang turun, tidak lain karena kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Nampak kerusakan baik yang ada di daratan ataupun yang ada di lautan. Tahu itu semua karena apa? Karena ulah tangan manusia, kebanyakan maksiat. Jangan dikira maksiat yang kita lakukan di sini maka musibahnya kita rasakan di sini. Bisa jadi musibah, bisa jadi maksiat yang kita lakukan di sini maka musibahnya dirasakan oleh saudara kita di belahan bumi lainnya. Maka jadilah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Tuh. Kemudian lagi niatnya nantinya adalah dipimpinkan nantinya jangan sampai di sana kita jangan sampai mempunyai ketergantungan dengan manusia. Seorang hamba jangan bergantung dengan hamba yang lain, maka kita hanya bergantung kepada Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kita hanya menghamba kepada Allah dan kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu malam mustajabud doa. Kemudian malam itu adalah malam ampunan. Tuh malam ampunan. Tapi ada orang yang sial, Bu. Udah ketemu malam nisfu Sya'ban tapi masih sial. Udah ketemu malam nisfu Sya'ban tapi masih sial. Malam ampunan, malam rahmat, tapi Masya Allah di malam itu dia tidak dapat rahmat, tidak dapat ampunan. Siapa mereka? Nah ini yang harus kita hindari. Sebelum nantinya menjelang malam nisfu Sya'ban, ayo bersihkan hati kita, bersihkan perbuatan kita dari perkara-perkara yang mengakibatkan kita terhalang dari ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antaranya orang yang tidak mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah di malam nisfu Sya'ban? Di antaranya adalah orang yang menyekutukan Allah. Di antaranya lagi apa? Di antaranya lagi adalah mereka yang di dalam hatinya mempunyai kebencian sesama muslim. Tuh, gara-gara beda pilihan musuhan. Masya Allah. Sama tetangga musuhan. La ilaha illallah. Ini ada apa? Orang yang dewasa menyikapi sebuah perbedaan tidak akan pernah menimbulkan permusuhan. Orang yang dewasa menyikapi perbedaan yang ada hanyalah keindahan. Ini banyak orang yang Masya Allah asabiyah dengan pilihannya, fanatisme buta dengan pilihannya, fanatisme buta dengan gurunya dan lain sebagainya. Kita harus terima kebenaran. Jangan sampai kita di sana karena perbedaan musuhan. Rasul mengatakan wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Sebelum tanggal 14 kemarin akur-akur aja. Maulidan sama-sama berterbangan. Yang baca syair Masya Allah. Serasi setelah 14 Februari udah Masya Allah. Tapakannya camuh. Syairnya kemana-kemana. Ada apa ya Allah? Gara-gara beda pilihan musuhan. Bu, harusnya kita mengorbankan dunia untuk akhirat. Bukan mengorbankan agama, bukan mengorbankan akhirat demi dunia. Keuntungan apa yang kita dapatkan kalau kita musuhan dengan pilihan dengan orang yang beda pilihan dengan kita? Tuh orang yang tidak dapat nantinya keampunan di malam nisfu Sya'ban, orang yang musuh-musuhan. Orang yang di dalam hatinya terdapat kebencian kepada sesama muslim. Mereka yang memutuskan tali silaturahim. Tuh, sebelum datang malam nisfu Sya'ban, datang kepada musuh kita. Yang kita anggap musuh. Datang, minta maaf. Oh, gengsi. Memang, syaitan memang begitu. Itu memang tujuan syaitan, Bu. Itu syaitan kalau berhasil menjadikan orang yang dulunya berkasih sayang menjadi bermusuhan, itu syaitan dapat penghargaan. Dapat penghargaan. Viral itu kabarnya di kalangan syaitan. Dapat penghargaan tuh syaitan. Kenapa? Karena misinya itu tidak bisa lagi menggoda orang untuk tidak hadir majelis, untuk tidak sholat, tapi misinya at-tahrish bainahum, untuk menimbulkan kebencian sesama kita. Jangan sampai ya Allah, apa yang kita banggakan? Karena beda pilihan, kita rela malam nisfu Sya'ban tidak dapat keampunan. Itu konyol namanya. Itu, ya Allah, itu orang jahil namanya.
Harusnya kita korbankan dunia untuk agama. Orang dulu seperti itu, mengorbankan agama untuk akhirat, mengorbankan agama untuk apa? Mengorbankan dunia untuk agama. Dia berkorban, dia korbankan dunianya untuk agama, dia korbankan dunianya untuk akhiratnya. Tapi di zaman kita sekarang beda. Dia korbankan akhiratnya untuk dunia. Dia korbankan agamanya, dia hancur agamanya demi dunianya. Padahal orang yang kita dukung, orang yang kita pilih belum tentu besok mengakui kita, belum tentu besok memberikan kita pertolongan di negeri akhirat. Kemarin malam ulun ada baca kitab di akhir Risalatul Muawanah. Allah mewahyukan kepada Musa bin Imran kalau tidak salah. Dan Allah mengatakan, Musa, setiap teman yang kau anggap teman. Nih dengarkan. Setiap teman yang kau anggap teman namun dia tidak menjadikan engkau ingat kepada Allah, maka itu bukan temanmu. Tapi itu adalah musuhmu. Dan besok setiap pertemanan yang tidak dijalin atas dasar ketakwaan kepada Allah akan berubah menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila." Akan datang hari setiap manusia menggigit jari jemarinya. Dia menggigit jari jemari, menyesali perbuatannya. Kenapa? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa dulunya aku tidak menempuh jalannya Nabi Muhammad? Ini jalannya Nabi Muhammad, jalan keselamatan. Mau selamat, tempuh jalannya Nabi Muhammad. Mau sukses, tempuh jalannya Nabi Muhammad. Mau bahagia, tempuh jalannya Nabi Muhammad. Tidak ada jalan yang paling selamat melainkan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungan ayatnya apa? Setelah dia mengatakan yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Kenapa dulu aku tidak menempuh jalan Nabi Muhammad? Padahal dulu Masya Allah dibawa ke majelis kada hakun. Yuk ke majelis, yuk kita dengar ta'lim, yuk kita dengar majelis kada hakun. Sampai Allah mengatakan, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Alangkah celakanya aku, coba dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman karibku. Kenapa? Loh, bukannya dulu ente orang mendukungnya? Bukannya dulu engkau diberikan uang, rumah di perumahan, kursi di pemerintahan? Loh, dulunya dapat. Tapi menyesal, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Kenapa? Dia bilang itu semuanya tidak ada apa-apanya. Padahal dulu waktu di dunia dikasih uang, keluarganya dijamin, dapat satu kursi di pemerintahan. Wah, kita kursi banyak di rumah, Masya Allah. Dapat ini macam-macam. Akan tetapi apakah semua itu nantinya bermanfaat? Dia bilang itu adalah semuanya, tidak ada lagi yang dia ingat. Semua keuntungan itu melupakan, dia semuanya lupa dari apa yang pernah diberikan oleh orang yang dulu dia anggap adalah temannya, sahabatnya, karibnya. Dia mengatakan laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Dia dulunya menyesatkanku dari peringatan-peringatan Al-Qur'an. Pertemanan yang tidak didasari dengan ketakwaan akan mengakibatkan sebuah permusuhan besok di hari kiamat. Dari karenanya tuh di grup hati-hati. Grup WhatsApp, apalagi bebinian, banyak di grup. Grup ibu-ibu, grup ini, grup itu. Hati-hati, kalau itu grup hanya isinya gosip, keluar. Kalau grup itu hanya isinya menghina, mencaci, keluar. Muslim lisannya bersih dari cacian. Muslim, muslimah lisannya bersih dari makian. Bu, guru-guru kita tidak mengajarkan cacian. Guru-guru kita tidak mengajarkan hinaan. Guru-guru kita tidak mengajarkan kebencian kepada sesama. Guru kita mengajarkan rahmah bainana. Guru kita mengajarkan kasih sayang antara kita. Mudah-mudahan kita dapat taufik hidayah insyaallah. Tuh yang tidak dapat ampunan, ayo yang kada betaguran. Ada nomor kawan sudah terblokir guru, buka blokirnya. Kan biasanya seperti itu, sedikit salah paham blokir. Sedikit salah paham nyindir di status. Tuh, sebelum datang malam Ahad minta maaf. Aduh, berat. Iya, berat. Orang minta maaf sama kita atas kesalahannya berat. Memang berat. Mungkin ada dosa yang sangat besar yang bakal diampuni oleh Allah.
Dan jangan pernah kita merenung, memikirkan orang yang pernah menzalimi kita. Tidak ada gunanya. Hanya menambahkan kebekuan dan kekerasan hati kita. Jangan. Udah, maafkan, maafkan. Memang itu hidup. Tuh, ayo bermaaf-maafan. Jangan sampai ada sahabat kita mungkin yang kita tidak bertegur sapa. Ayo, sebelum malam nisfu Sya'ban. Tuh malam nisfu Sya'ban sekali lagi tadi di awal ulun sampaikan apa? Malam nisfu Sya'ban adalah gerbang untuk meraih kemuliaan di malam-malam Ramadan. Kalau malam nisfu Sya'ban kita gagal, jangan harap kita dapat keistimewaan di malam-malam bulan Ramadan. Siapa lagi di antaranya yang tidak dapat keampunan? Orang yang durhaka sama orang tua. Tuh. Bakti sama orang tua bukan ketika mereka masih ada, Bu. Meskipun mereka udah wafat, kita masih diwajibkan untuk bakti sama mereka. Nih, pian yang hadir di sini sangat menggembirakan almarhum dan almarhumah ayah dan bunda pian. Setiap apa yang pian dapatkan di sini semuanya juga ditransfer kepada orang tua kita yang telah wafat. Barangkali ada orang tuanya yang sebelumnya disiksa di dalam kubur dengan keberkahan. Dengan keberkahan anaknya hadir di majelis semacam ini, maka segala siksaannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru mulia, mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Kalau tidak salah ketika pembukaan Ponpes An-Nur di Sekumpul, Ustaz Salahuddin, beliau bercerita tentang ada seseorang yang mana di sana disiksa di dalam kuburnya. Itu waktu pembukaan, waktu iftitah. Disiksa di dalam kubur seorang laki-laki, seorang ayah. Dia menikah dengan seorang perempuan, lahiran anaknya masih kecil, masih belum bisa bicara. Ternyata umurnya pendek dan seorang suaminya meninggal. Dari semenjak meninggal, suaminya disiksa di dalam kubur. Dan yang paling mengerikan, suara rintihannya sampai didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar. Tuh. Disiksa. Namun setelah sekian lama disiksa, anaknya yang adalah di sana yang ada di dunia, istrinya yang menjanda, ketika anaknya udah mulai bisa bicara, dia masukkan ke Raudatul Atfal, yaitu TK Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Ketika anaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim, baru Bismillahirrahmanirrahim, Allah menginstruksikan kepada malaikat yang menyiksa almarhum ayahnya di kubur untuk mengangkat azab ayahnya tersebut. Dan Allah mengatakan, saya yang Ar-Rahman Ar-Rahim tidak mungkin menyiksa seorang ayah yang anaknya di dunia menyebut namaku. Maka dari karenanya ulun pernah mengungkapkan, ulun pernah menyampaikan, beruntung orang tua yang telah wafat punya anak yang selalu hadir di majelis yang mendatangkan rahmat. Bahagiakan orang tua yang telah wafat, Bu, dengan kehadiran kita di majelis-majelis semacam ini. Mudah-mudahan orang tua kita mendapatkan di sana kemuliaan di sisi Allah. Kuburnya dijadikan kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua mana yang tidak senang lihat anaknya hadir di majelis semacam ini? Orang tua mana yang tidak bangga lihat anaknya pakai jilbab tertutup, rasa malunya ada? Orang tua mana yang tidak bangga lihat anaknya menempuh jalan wanita-wanita mulia? Mudah-mudahan kubur mereka dijadikan kebun surganya Allah Subhanahu wa taala. Tuh, sebelum malam nisfu minta maaf sama orang tua. Kirimkan mereka pahala. Dulu kita masih belum sempat kasih mereka rumah selama di dunia. Bu, baca suratul Ikhlas 10 kali, pahalanya siapa yang membaca suratul Ikhlas 10 kali, Allah bangunkan satu buah rumah dalam surga. Kita masih belum sempat membahagiakan orang tua kita ketika mereka masih ada. Keinginan memang ada, tapi kemampuan tidak ada. Kita ingin memberikan mereka rumah selama di dunia, tapi semua itu sudah terlewatkan. Mereka udah wafat. Sekarang baca surat Al-Ikhlas 10 kali, yang hadiahnya adalah satu buah rumah di dalam surga. Niatkan itu untuk mereka. Satu hari berapa buah rumah kita bisa membangunkan untuk mereka di dalam surga. Kalau dunia kita masih belum sempat membahagiakan mereka, jangan sampai kita membuat mereka sedih nantinya di hari kiamat. Dari karenanya ada doa, Allahumma ja'alna qurrata a'yun yawma tagumu fihil ashhad.
Ya Allah, jadikan kami anak yang membanggakan mereka ketika nantinya di padang mahsyar. Sampai ada sebuah doa, Allahumma la tuballighuhum min akhbarina ma yasu'uhum. Ya Allah, jangan kau sampaikan berita buruk dari kami kepada mereka yang membuat mereka sedih, yang membuat mereka kecewa. Apa itu berita buruk? Tidak sholat, berita buruk. Gibah, berita buruk. Seorang anak menggibah orang tuanya tahu di dalam kubur. Seorang anak buka aurat di dunia, orang tuanya kecewa di dalam kuburnya. Makanya doa birrul walidain, Allahumma la tuballighhum min akhbarina ma yasu'uhum. Ya Allah, jangan kau sampaikan berita buruk dari kami yang membuat mereka kecewa. Tapi berita yang semacam ini sampaikan kepada mereka. Ini yang membuat mereka bahagia. Ini yang membuat mereka senang. Ini yang membuat mereka di sana bangga dengan anak-anaknya yang semacam ini. Mudah-mudahan kita membanggakan orang tua kita dunia wal akhirah. Siapa lagi yang tidak dapat ampunan di malam nisfu Sya'ban? Yaitu adalah di samping orang yang syirik, orang yang memutuskan tali silaturahim, orang yang di dalam hatinya ada kebencian kepada sesama muslim, kemudian durhaka dengan orang tua, begitu juga orang yang mabok-mabokan. Siapa lagi yang tidak dapat keampunan? Penyihir. Tuh, siapa ada yang penyihir di sini? Ada penyihir di sini. Penyihir. Penyihir atau dukun. Bu, jangan datang ke dukun, Bu. Bagaimana caranya suami saya biar sayang sama saya? Datang ke dukun. Nah, datang ke Allah. Wanita soleha tidak datang ke dukun. Wanita soleha tidak datang ke penyihir. Masya Allah, datang ke penyihir. Gara-gara apa? Bisnis. Tuh bisnisnya, persaingan bisnis ketat. Luar biasa. Bisnisnya apa? Jualan untuk. Hah? Datang ke dukun, duk. Ngew dukunnya, duk. Itu ada tuh tetangga saya, Masya Allah. Saya jualan ini, dia jualan itu juga. Saya jualan eceran bensin, dia juga eceran. Bu, walaupun berdampingan jualan, yang namanya rizki tidak akan pernah tertukar. Rizki kita udah dijamin. La yaksuru hammuk ma quddir yakun. Jangan sedih, yang udah ditakdirkan bakal terjadi. Alladzi li ghairik la yasil ilaik walladzi gusimlak hasilun ladaik. Yang bukan milikmu tidak akan pernah engkau miliki. Yang mana itu adalah milikmu tidak akan pernah dimiliki oleh orang lain. Alladzi li ghairik, yang bukan milikmu tidak akan pernah kau miliki. Walladzi gusimlak, yang memang itu adalah sudah ditakdirkan untukmu, pasti akan engkau dapatkan. Begitu juga urusan jodoh. Begitu juga urusan momongan. Ada yang menikah, maaf nih, ada yang sampai saat ini masih belum menikah. Jangan sakit hati, itu urusan rezeki. Maaf nih, ada yang udah menikah masih belum dapat momongan, jangan berkecil hati, itu urusan rizki. 4 bulan kita di dalam rahim ibu kita, udah kita di sana tanda tangani, maksud ditanda tangani sudah kita setujui masalah rizki. Mintalah kepada Allah agar kita punya hati selalu berbaik sangka dengan keputusannya. Karena kata Allah, ana inda dhanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku. Mudah-mudahan kabul hajat dunia wal akhirah. Tuh, jangan datang ke dukun, Bu, jangan datang ke dukun. Jangan. Bagaimana anak saya biar cantik, biar ditaksir oleh bos. Bos apa? Bos batu. Batu apa? Batu kuburan. Hah? Jangan. Hah? Lelaki yang soleh akan mencari wanita yang solehah. Paham? Lelaki yang mengerti agama, dia bakal mencari perempuan yang paham agama. Kenapa? Karena dia berpikir, bagaimana saya ingin mempunyai anak yang terdidik kalau ibunya tidak terdidik. Begitu. Memang seorang ibu adalah madrasah bagi anak-anaknya, tapi pimpinan, mudir dari sekolahan tersebut adalah Anda, wahai para suami. Jika kurikulummu di dalam menerapkan dalam sebuah madrasah tersebut baik, akan mencetak generasi yang soleh dan solehah. Jadi jangan takut. Insya Allah jodohnya ada, tapi masih belum. Santai aja. Si fulan menikah. Dan Bu, ketika kita berjumpa dengan siapapun, usahakan jangan ketujuh betakun sudah kawin lah. Sudah beranak lah. Jangan. Diam. Itu namanya fudul. Itu namanya omong kosong. Udah diam. Apa kabar? Sehat? Gimana keluarga? Udah selesai. Jangan lagi. Udah berapa anak? Siapa tahu orang masih belum punya anak. Begitu.
Siapa tahu dia masih belum dapat jodohnya. Diam. Bagaimana? Sehat? Masya Allah. Gimana kemarin? Masya Allah. Bagaimana kemarin haul? Bagaimana kemarin ini? Udah, tanyakan yang mudah dijawab. Tanyakan, jangan sampai menanyakan sesuatu yang pada akhirnya orang yang kita tanya jadi malu. Itu biasakan seperti itu. Ini kada ya Allah. Udah kawin lah? Belum aja kah? Parak Ramadan sudah. Mudahan kabul hajat dunia wal akhirat. Tuh. Begitu. Siapa lagi yang tidak dapat ampunan? Tadi siapa? Penyihir dan dukun. Tuh, siapa ada yang dukun hadir di sini? Ada tobat. Penyihir, dukun, ampih. Jangan sampai ada lagi datang ke dukun. Orang yang datang ke dukun syirik. Datang ke dukun syirik. Siapa lagi yang tidak dapat keampunan di malam nisfu Sya'ban? Adalah mereka di antaranya ahlul bidah. Dan orang yang mempunyai sifat sombong di dalam dirinya. Siapa yang sombong? Ya, orang-orang yang sombong tidak dilihat dari style. Orang yang sombong tidak dilihat dari ucapannya. Tapi orang yang sombong itu urusan hati. Sampai Nabi Muhammad bilang, yang namanya sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. Ketika engkau menolak kebenaran yang datang dari siapapun, maka ketahuilah di dalam dirimu ada sifat sombong. Ketika engkau di sana menganggap dirimu lebih hebat dari orang lain, lebih mulia dari orang lain, maka ketahuilah engkau mempunyai sifat sombong. Tuh yang tidak dapat keampunan. Nah, mudah-mudahan kita dapat keampunan insya Allah. Itu siapa orang yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan ibadah, maka dia berhak mendapatkan surga dari Allah. Dan di antara yang dibaca di malam nisfu Sya'ban, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berapa kali? 2375 kali. Tuh baca. Jangan tahu dipicik aja, dipoto dari sini. Ada orang yang ada orang lucu. Memang hidupnya di media sosial. Tahu kehidupan media sosial itu hidupnya palsu. Semuanya penuh kepalsuan. Tidak ada yang real dalam hidup media sosial. Dari sekarang udah dipicik tuh yang tasbih digitalnya sampai 2375 dipoto. Nanti update-nya kapan? Malam nisfu Sya'ban. Update-nya kapan? Malam nisfu Sya'ban. Yang lucunya lagi, habis maghrib udah diupdate. Ini ngebacanya kapan? Habis maghrib, orang sholat maghrib berjamaah belum, sholat tasbih belum, taubat hajatnya belum, udah update status 2375. Statusnya apa? Alhamdulillah dilancarkan. Masya Allah. Ya Allah, Bu, jangan suka hidup di media sosial. Semuanya palsu. Semuanya palsu. Tuh, Masya Allah, tuh baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tasbih Nabi Yunus. Yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, tidaklah orang berdoa dengan membaca tasbih Nabi Yunus tersebut, baik dia yang lagi galau, baik dia yang lagi sedih, atau dia yang tertimpa musibah, atau dia yang terlilit hutang, melainkan Allah kabulkan segala permintaannya. Walhasil, Bu, malam nisfu Sya'ban jangan disia-siakan. Minta yang terbaik sama Allah. Doakan anak-anak kita. Doakan keturunan kita. Jangan hanya untuk minta dunia. Dunia semuanya. Dunia kamahilil magar wa inna mahilil mamar. Fafkir wa am'in fin nazar wa la takun kasa'imah. Dunia ini bukan tempat kita selamanya. Suatu saat kita bakal kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pikirkan. Jangan jadi seperti binatang. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah. Mudah-mudahan ada barokahnya insyaAllah. Sama-sama pian doakan ulun mendoakan pian di malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan insyaAllah. Mudah-mudahan wanita-wanita kita jadi wanita yang salihah, yang berada di belakang Sayyidatuna Fatimahuz Zahra, yang pada saat itu Allah memanggil kepada seluruh orang yang ada di padang mahsyar, annakkisu ru'usakum wa ghuddu absarakum ya ahlal jama'. Wahai orang yang ada di padang mahsyar, tutup mata kalian, tundukkan kepala kalian. Orang semua pada bingung, ada apa? Apa yang terjadi? Sampai kita disuruh tutup mata, sampai disuruh menundukkan kepala kita. Ternyata yang akan lewat pada saat itu adalah putri tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimahuz Zahra akan lewat, dan bersama mereka di belakangnya
ada perempuan-perempuan mukminah yang setia selama di dunia dengan Sayyidatuna Fatimah Zahra. Maka ulun mengharapkan pian adalah berada di belakang Sayyidatuna Fatimah Zahra pada saat itu. Bu, seseorang tergantung siapa yang dia idolakan, seseorang tergantung siapa yang dia ikuti. Ikutilah wanita yang solehah, ikutilah wanita yang mukminah, yang punya agama. Jangan kita mengikuti orang-orang yang hanya di sana mereka adalah mempamerkan dunianya, tidak dengan agamanya, tidak dengan akhiratnya. Ikuti Sayyidatuna Fatimah Zahra, orang yang mempunyai rasa malu yang sangat luar biasa, karena al-haya minal iman. Rasa malu adalah bahagian dari iman, dan kemuliaan seorang perempuan terletak dari rasa malunya. Semakin malu seorang perempuan, maka semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat afiat, mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ampun maaf seberataan seandainya ada salah kata dan ada salah ucapan dan lain sebagainya. Ampun maaf, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.